Nah, saya pengen memperlihatkan ini ya, hourglass model of internet. Jadi internet itu modelnya sebenarnya kayak kayak jam pasir ya, hourglass model jam pasir. Oke. Dengan lapisan paling bawah itu layer 1 sampai ke paling atas layer 4. Ya, apa aja sih layer-layer ini? Yang di bawah ini adalah network teknologi, seperti kabel-kabelnya, fiber optiknya, local area network ya, LAN itu local area network, wireless device, satellite ya, DSL ya. Jadi dari situ baru kita masuk ke layer 2. Layer 2 itu yang mentransportasikan. Dan kalau kamu perhatikan kenapa ya ini kok sempit di layer 2. Soalnya kan memang ya ini adalah yang mentransportkan dan oleh karena itu yang daerah sini layer 2 itu dia memang kalau makin banyak data yang kita transportkan makin memperlambat kecepatan nyampenya. Nah, waktu itu baru ke layer 3. Layer 3 itu ada storage, ada security, ada authentication, identity management, ada file system. Dan ke layer 4 baru yang kita lihat dengan mata kita. Web browser, email client, media players, image server, ya, remote login, ya. Kayak saya, bisa aja saya dengan kamu, saya ngambil alih kendali kamu kalau kita kendali komputer kamu kalau pasang aplikasinya ya untuk bisa melakukan hal itu. Banyak ya, teknologi sekarang makin canggih. Makanya customer support juga syukurlah di masa pandemik ini bisa tetap dilakukan dengan cara remote communication application control ya. Oke, ini adalah internet network arsitektur ya. Nah jadi biar kalian pahami gambar ini perlu dilihat ya. Jadi ada backbone internet. Di Indonesia kita Indonesia Internet Exchange gitu ya biasanya ya yang kita pakai itu di dalam Indonesia sendiri, tapi kalau udah keluar berarti kita pakai internasional. Dan ini kita perlu tahu bahwa ada yang namanya tier 1 atau T1 nih. Terus ada tier 3 nggak tergambar di sini ya. Tapi tier 1 itu memiliki dan mengendalikan fiber optic cable network yang berhubungan dengan backbone. Ya. Dan biasanya tier 1 ini dia besar sekali ininya kemampuannya. Kalau di sini tidak tergambarkan tier 3 ISP ya. Itu perusahaan ini biasanya lower level service. Jadi kalau kita yang langganan di kita sendiri gitu ya sama IndiHome kan katanya IndiHome juga kurang bagus ya udah masuk ke tier 3 tuh. Ya, yang apa yang kita dapatkan. Oke. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat dari backbone terhubung dengan regional hub, IXP gitu ya. Dan di Indonesia ini nanti aku kasih lihat ya, kita sebenarnya udah ada nih ya. Kemudian ada regional host berdasarkan region baru nanti masuk ke domain. Domain ini baru masuk ke local area network. Oke. Dan di sini domainnya ini maksudnya bisa domain apapun ya. Ini kasih contoh doang N1U, EDU, POP3 dan SMTP email untuk beremail-emailan. Setiap dari komputer punya client IP address. Kalau yang di rumah kita, ini juga sama ya, ada client IP address, kita bisa pakai mobile device, bisa pakai laptop, dan lain-lain. Nah, ini biasanya kita pakai Fios atau kabel. Sekarang sih kita, kebanyakan dari kita pakai Fios sih. Ya udah, atau pakai 4G ya sekarang sih. Oke. Nah, ini yang saya pengen perlihatkan. Sebetulnya Indonesia itu sudah berusaha sekali ya. Jadi ada proyek Palaparing. Ya, proyek Palaparing ini sebenarnya sudah terselesaikan ya. Cuman memang saya udah cek-cek juga banyak kritik ya. Ternyata banyak kontroversi. Katanya walaupun udah terkoneksi nih, ya ini udah hebat banget tuh lihat. Bagian barat, tengah dan timur Indonesia itu sebenarnya sudah terhubung. Ya, bahkan kalian bisa lihat ya dari 2018 nih. Ini 2019. Cuman katanya sampai sekarang masih susah pemakaiannya belum optimal ya. Jadi sebetulnya we are connected even in Indonesia. Cuman ya gitulah. Aku juga nggak ngerti sebenarnya apa. Mungkin banyak politik juga ya. Tapi kita semoga lah karena tahun ini kita tahun 2020 yang keren banget ya dan kepaksa semua harus dipakai internet. Mudah-mudahan ini makin cepat perkembangannya dengan baik. Oke. Nah, ini yang terakhir-terakhir ya,
wireless internet access ya udah sampai 5G gitu ya. Pokoknya kemajuannya luar biasa ya. Dan saya ngerasain sendiri loh kalau yang teknologi yang lebih lama itu aduh lelet gitu ya. Sekarang cepet loh. Kalau saya minimum handphone saya bisa 4G ya, bisa 4G LTE gitu ya. Keluarnya nanti ada tulisannya Telkomsel, kalau aku langganan Telkomsel. Bisa sampai ke 100 Mbps. Nah, yang 5th generation yang pasti masih belum banyak dipakai ya, tapi ini sangat baik untuk bisa digunakan yang perkembangan terbaru ya. Oke. Jadi kalian biar tahu aja perkembangannya seperti ini. Ini zaman lagi dulu masih 3G, 3.5G ya, CDMA segala tuh. Habis itu tahun berapa tuh hilang aja. Sekarang udah sisa yang ini. Oke. Dan ini Wi-Fi network sederhana ya. Mudah-mudahan kalian udah sering lihat gambar kayak ginian ya. Intinya internet itu ada di luar, mungkin masuk ke rumah kita pakai Fios gitu ya. Terus di rumah kita ada Wi-Fi, wireless access point. Nah, wireless access point ini nanti kita gunakan untuk menyebarkan sehingga di rumah kita semua bisa pakai ya. Saya di sini saya langganan sama saya langganan sama apa ya? Saya bayar tiap hari saya juga. Saya langganan sama si Indonesia Broadband Internet ya, Megavision. Jadi saya kagok langganan kabel TV, tapi saya langganan Fios-nya. Dan di sini saya sampai belinya udah yang 50 Mbps nih sekarang ya, yang sekali dalam per detik bisa ngirim 50 Mbps. Soalnya nggak kuat juga ya, anak-anak main game, saya juga harus streaming kepada kalian gitu ya. Suami juga sama main game ya, suami saya main game juga tuh kayak anak-anak. Ya jadi heavy sekali pemakaiannya. Terus ini mertua saya juga nontonin Korean drama ya, drakor. Ya sudah, jadi memang semua udah ini. Jadi akhirnya kita memutuskan kita beli yang rada tinggi. Sebulan 400.000 ya oke lah, masih mending lah daripada saya pusing ini ya, koneksi nggak bagus ya. Tapi ini memang konsepnya seperti ini. Dan kalau saya nggak tahu ya kalian gimana ya, tapi menurut saya setidaknya kalian udah paham cara ngeset ini, gampang kok. Kalau kalian nggak bisa payah lah sekarang zaman sekarang ya. Aku sendiri ngerasain saya beruntung karena saya dulu pernah bekerja di field ini. Jadi saya pernah kerjanya tuh benar-benar ngerjainnya kayak ginian. Sangat IT gitu ya, walaupun saya bukan orang IT asli. Saya lebih ke bisnis ekonomi, tapi saya tuh beneran secara teknis saya ngerjain setting ini, setting itu. Jadi saya sekarang bisa di perusahaan saya aja yang setting semua. Mau ngeset apa sok saya settingin gitu ya bisa. Oke, jadi saya sangat mendorong kalian belajar minimum lah bisa buat ngeset buat di rumah dan lain-lain, nggak usah panggil teknisi terus. Oke, nah sekarang saya pengen ngasih lihat ya kehebatan dari search engine ya, search engine. Tentunya yang paling raksasa sekarang Google ya, Google itu raksasa banget. Nah, kita bisa lihat bahwa Google itu dia itu sebenarnya sistem indeks ya. Jadi di sini ada indeks dulu, di indeks di web itu ada urutannya. Kemudian nanti pada saat kita melakukan search itu berarti terjadi ada berbagai urutan-urutan halaman yang dikunjungi. Terus setiap kali ada halaman baru, dan setiap detik itu pasti ada jutaan halaman baru tercipta. Ya. Nanti mulai si keyword itu masuk lagi ke dalam indeks. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih, udah ada 30 triliun halaman. Ya. Dan Google ini dia memecahkan lagi supaya dia nggak terlalu repot penanganannya. Nah, indeks card-nya itu nanti disimpan dalam Google Server ya. Google Server jumlahnya ada 1 juta server ya di berbagai data center seluruh dunia. Ya, jadi pasti ada seluruh dunia. Terus indexing proses ini terus-menerus ya, dan banyak sekali billion web page setiap hari dan terus harus diupdate. Jadi sebenarnya Google itu indexing service ya. Jadi makanya kita pada saat mencari kita gampang, nggak seperti kita lagi cari jarum dalam jerami gitu ya. Oke, ini waktu indexingnya. Nah sekarang waktu processingnya. Pada saat seorang user itu mencari search, kayak tadi ya saya search gitu ya, langsung si search itu dikirim ke servernya Google. Nah, nanti si servernya itu pakai algoritma untuk ngecek indeksnya, cari yang matching. Lalu nanti ngeluarin dia, ada berbagai variabel, ada rankingnya, ada relevansinya, ada quality-nya, dan lain-lain. Ya. Dan termasuk yang kita beli iklan, ya pasti dia tuh muncul di paling atas. Oke.
Terus sudah gitu nanti tampil di web page-nya Google apa? Short text biasanya ya. Cuman kecil aja. Ada berapa karakter terbatas ya. Terus nanti dikasih lihat ke user, biasanya ada 10 satu halaman, tapi dari 10 ini biasanya yang 3 di atas itu biasanya paid promo. Ya, sekarang YouTube juga sama, paid promo, saya udah kerasa banget bedanya ya, kan itu Google sama YouTube pemiliknya sama. Oke, baik. Nah, jadi ini saya 2 slide terakhir ya. Internet dan web sebagai pemenang sebagai pendukung dari e-commerce ya. Yang pasti internet dan web itu teknologi yang memungkinkan e-commerce itu terjadi. Ada berbagai fitur khusus yang mendukung e-commerce ya, termasuk alat komunikasi seperti email, aplikasi pemesanan ya, online message board ya, terus telepon internet, konferensi video, obrolan video, telepresence, search engine, media yang bisa diunduh dan di streaming. Streaming itu berarti real time ya. Kemudian berbagai aplikasi layanan web 2.0, sekarang sih 4.0 katanya ya gitu ya. Terus teknologi virtual reality, augmented reality, kecerdasan buatan luar biasa ya. Oke, banyak sekali, dan yang pasti mobile application. Ini sudah menjadi ekosistem digital baru. Banyak sekali pengembangan baru dan saya nggak akan heran dalam setahun ke depan aja udah pasti berubah banyak. Ya,